Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indra Sagita Rufdianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan materi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan bimbingan oleh fasilitator Ibu Dr. Anda Kun Kumariati Endang Agustini, MMMPD, dan pengajar praktik Ibu Dr. Anda Muniro. Apa yang dimaksud dengan bagja? Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif atau IA sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali dikenalkan oleh Cooper Ryder ke dalam langkah 4D, yaitu discover, dream, design, dan deliver. Dan pada perkembangannya ditambahkan satu langkah lagi, yaitu define. Tahapan bagja. Di Indonesia, bagja merupakan singkatan dari tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses manajemen visi. Tahapan pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Pada tahapan ini, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau juga peluang. Mendefinisikan tujuan memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tentang prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Tahapan yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau juga bisa peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, atau bagaimana melibatkan beragam atau berbagai pihak. Tahapan yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, atau membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memanai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Tahapan yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani, atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Tahapan selanjutnya adalah tahapan kelima, atau tahapan terakhir dalam alur bagja, yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menjelaskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, budaya belajar yaitu monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pada kesempatan ini, visi yang akan diangkat yaitu tentang terwujudnya generasi yang mandiri, aktif, kreatif, inovatif, dan nasionalis, serta berakhlak mulia, di mana visi ini bisa disingkat dengan makin belia. Pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid untuk membentuk karakter mandiri, aktif, kreatif, inovatif pada proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kodrat zaman, dan menumbuhkan sikap nasionalis yang berkebinekaan global
baik sebagai murid di sekolah maupun sebagai bangsa Indonesia di lingkungan masyarakat, serta membentuk pribadi yang berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan pembiasaan dan praktik baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dan berikut adalah bagja tersebut. Pada pertanyaan utama, yaitu apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri, aktif, kreatif, inovatif, dan nasionalis, serta berakhlak mulia. Yang kedua, bagaimana mewujudkan sekolah yang mengakomodasi elemen visi tersebut. Pada bagian tindakan, yang pertama yaitu melakukan analisis SWOT dan analisa EDS, yaitu evaluasi diri sekolah, untuk mengetahui kemampuan diri sebelum menentukan pilihan program dalam elemen visi. Berikutnya, melakukan diagnostik awal terkait karakter peserta didik pada masing-masing elemen visi, dan juga kesiapan sarana-prasarana yang ada. Yang ketiga, bekerjasama atau berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, murid dan orang tua murid untuk merancang program pengembangan visi. Dan yang keempat, yaitu melakukan kerjasama atau MOU dengan lembaga atau instansi lain terkait dengan program-program yang akan dijalankan. Tahapan bagja berikutnya adalah ambil pelajaran. Pada pertanyaan utama, yaitu strategi apa saja yang digunakan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri, aktif, kreatif, inovatif, dan nasionalis, serta berakhlak mulia. Pertanyaan berikutnya, apa daya dukung dan potensi yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut? Sedangkan pada bagian tindakan, yang pertama yaitu mengeksplorasi konsep masing-masing elemen visi tersebut. Hal-hal dan nilai-nilai apa saja yang akan dicapai saat program tersebut dijalankan. Berikutnya adalah dari sisi sarana adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keterlaksanaan program, seperti masjid atau mushola dan fasilitas lain yang dapat menunjang keterlaksanaan program. Tindakan berikutnya adalah dari sisi potensi adalah untuk mempersiapkan SDM yang ada dengan meningkatkan kompetensi para guru dan tenaga administrasi sekolah, mengadakan IGT, lokakarya, workshop atau pelatihan terkait program-program yang dijalankan untuk meningkatkan kompetensi. Tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pada pertanyaan utama, yaitu karakter seperti apakah yang tampak pada peserta didik setelah terwujudnya visi tersebut. Pertanyaan berikutnya, hal positif apa saja yang akan terjadi di masa depan dengan memiliki karakter dan kompetensi seperti yang diprogramkan. Sedangkan pada bagian tindakan, yang pertama yaitu dengan adanya pembiasaan hal-hal positif sejak dini, maka akan menumbuhkan dan membentuk karakter positif seperti yang diharapkan pada elemen visi. Tindakan berikutnya, peserta didik nantinya akan tumbuh menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, memiliki kreativitas dan kemandirian dalam memimpin dan memfasilitasi kebutuhan dirinya, menjadi insan yang dapat menerima keberagaman sosial budaya yang ada di sekitarnya, serta menjadi insan yang senantiasa mengikuti dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Tahapan bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya pembiasaan dan penguatan karakter sesuai dengan visi yang diharapkan? Bagaimana mengukur ketercapaian program yang telah direncanakan untuk menguatkan visi? Pada bagian tindakan, yaitu yang pertama menyusun rencana aksi dengan membuat program kegiatan yang berkaitan dengan visi. Berikutnya, menerapkan budaya sekolah diantaranya kegiatan keagamaan yang dilakukan di mushola sekolah bagi yang muslim dan bekerja sama dengan guru lain bagi siswa yang non-muslim. Peduli lingkungan dengan kegiatan Jumat bersih, kegiatan literasi baik literasi membaca kitab suci masing-masing agama dan juga literasi membaca buku-buku pengetahuan baik di kelas maupun di perpustakaan. Budaya 6S yaitu senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun pada saat memasuki gerbang sekolah maupun ketika bertemu antara guru dan murid. Tindakan berikutnya adalah membuat program pendampingan atau pemantauan kegiatan murid di rumah, melakukan evaluasi program kegiatan secara berkala dan berkelanjutan. Dan tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang akan terlibat dalam membantu memotivasi dan mengatasi kesulitan murid dalam menjalankan program penguatan visi tersebut? Yang kedua adalah bagaimana melihat hasil perkembangan program kegiatan penguatan karakter mandiri, aktif, kreatif, inovatif, dan nasionalis serta berakhlak mulia. Tindakannya yaitu, pertama, melibatkan peran semua pihak, yaitu kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid, serta komite untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam menjalankan program penguatan karakter yang terdapat pada elemen visi, dan juga turut dalam mengawal keberlangsungan dan ketercapaian program tersebut.
Yang kedua adalah membuat laporan hasil perkembangan dari program penguatan karakter yang ada dalam LMVC dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada, seperti buku penghubung pada jenjang KB dan TK dan SD, dan laporan BK pada tingkat SMP dan SMA sederajat, di samping yang telah ada pada buku rapor tiap semester. Yang ketiga yaitu membuat pelaporan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.